Cinta tak pernah lekang oleh waktu, begitupun rindu tak akan pernah ada habisnya. Kira-kira seperti itulah gambaran perasaan Yan Velia mengenang kepergian sang suami almarhum Didi Kempot yang pada 5 Mei 2021 kemarin genap 1 tahun. Kepergian penyanyi berjulukan Godfather of Broken Heart atau Dewa Patah Hati itu meninggalkan banyak kenangan yang tak pernah dilupakan oleh para pecintanya, Sobat Ambyar, dan terkhusus bagi sang istri Yan Velia. Bergulirnya waktu yang begitu cepat tak mampu memudarkan rindu sang istri kepada almarhum Didi Kempot. Maka untuk memperingati 1 tahun kepergiannya, sang istri pun membuka kembali album foto-foto berisikan kenangan-kenangan indah bersama almarhum semasa hidupnya. Lantas, adakah rasa sedih yang menghiasi hati Yan Velia setelah setahun kepergian almarhum Didi Kempot? Sangat merasa detik-detik tadi menjelang subuh, saya merasakan hal sangat kehilangan. Mas Didi membangunkan saya dengan saka, jadi untuk sahur. Itu kata-kata itu setahun yang lalu saya dengar. Dan sudah setahun beliau meninggalkan kami semua. Saya detik-detik Mas Didi. Sangat susah mengambil nafasnya dan terasa kesakitan sekali di dada. Baca surat Yasin aja sih tadi pagi, buka-buka foto-foto aja sih. Harapan saya untuk Mas Didi semakin bahagia di surganya yang terindah di sisi Allah, dan karya-karyanya tetap dikenang dengan oleh fan-fannya aja. Bulan suci Ramadan tahun ini pun terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika setiap Ramadan tiba, almarhum Didi Kempot selalu membangunkan sang istri dan anak sahur hingga menemani berbuka puasa, tahun ini dan seterusnya hanya tinggal kenangan. Dan rasa rindu yang telah memuncak di hati akhirnya membuat Yan Velia bersama anak-anak dan keluarga Rabu kemarin setelah berbuka puasa mendatangi makam Didi Kempot di daerah Solo, Jawa Tengah. Di depan makam almarhum, keluarga pun melantunkan doa-doa dan menaburkan bunga. Dan pemandangan haru pun terlihat. Anak almarhum Didi Kempot menyandarkan kepalanya di atas pusara makam sembari mengusap pusara almarhum ayahnya. Maka seperti inilah suasana haru saat keluarga nyekar ke makam almarhum Didi Kempot. Alhamdulillah kita ziarah dalam rangka mengenang 1 tahun kepergian beliau, dan tanggal 5 Mei 2021 habis buka puasa kami menuju dari kota Solo untuk berziarah dan berdoa di makam beliau sama anak-anak yang sangat kangen sekali sama bapak. Rasa sendiri di saat-saat tertentu aja sih Mbak, karena saya punya anak-anak yang menyupport saya, juga sahabat-sahabat yang
selalu sayang kepada saya. Jadi saya dukung keluarga juga, semuanya yang fan-fan juga masih masih setia kepada karya-karya Mas Didi dan karya kepada keluarganya. Teman-teman Sobat Ambyar, Kempoters, penduduk Didi Kempot, semua fan-fan Mas Didi di kota masing-masing juga ada yang mengadakan tribut dan mengabari kami juga, karena kami punya kontaknya juga, semua mengucapkan setahun setelah kepergian almarhum, setahun ini khususnya buat teman-teman seniman yang ada di Indonesia, tetaplah berkarya selama kita masih bernafas. Itu kata-kata Mas Didi Kempot. Jadi kami tetap berkarya bersama musisi-musisi Indonesia lain. Kepergian pelantun tembang Banyu Langit itu memang meninggalkan banyak kenangan serta kesan tersendiri di hati para fansnya yang tergabung dalam Sad Boy dan Sad Girl. Meski telah tiada, lagu-lagu almarhum masih dinyanyikan banyak orang sebagai pengobat rindu pada sang maestro musik campur sari itu. Di sisi lain, Sobat Ambyar pun mengaku begitu kehilangan tokoh idola mereka. Maka seperti inilah kesan dan kenangan para fans tentang sosok almarhum Didi Kempot. Menjelang Mei ini memang sangat terasa kehilangan sekali. Karena masih banyak fan-fan juga yang mengadakan tribut dan doa bersama. Jadi Mas Didi tetap disupport walaupun sudah tidak ada, tetap disupport sama penggemarnya, tidak ditinggalkan sama penggemarnya, dan saya terima kasih sekali. Menurut tuh ya sedih banget karena udah dari terakhir kan beliau bikin acara yang galangan dana itu udah terakhir kan ya. Sekarang udah nggak ada lagi ya, kita cuma ngenangnya dari video-video di YouTube aja gitu. Marhum tuh kita mengayom kita gitu loh, kalau gitu orangnya lebih kayak ke low profile aja, nggak kan kadang ada yang artis yang lebih tinggi gitu kan, tapi kalau beliau tetap ya kayak orang PD umumnya aja, biasa-biasa aja gitu. Hari ini kita teman-teman Sobat Ambyar mengatakan yang namanya Forum Liman. Forum Liman itu adalah forum di mana kita menguri-nguri karya-karya Didi agar tetap didengarkan, tetap agar tetap berkumandang gitu. Jadi kenapa namanya Liman? Liman kalau dari kata Jawa itu berarti 5. Bertepatan dengan Laut Didi meninggal dan bulan 5 juga. Kita setiap bulan mengadakan acara seperti itu. Tidak hanya musik, kita juga mendiskusikan tentang lirik Om Didi, kemudian tentang jenis musik Om Didi ini seperti apa, terus perkembangan musik Om Didi dari masa ke masa bagaimana. Sebenarnya kita menjaga spirit Om Didi, Mbak, tentang tradisi, tentang tidak malu dengan nyanyi-nyanyi lagu daerah sendiri, seperti itu, Mbak. Baik hati, Mbak, sebenarnya, Mbak. Ya sedikit banyak yang tentunya beliau itu sosok dermawan, sangat-sangat dermawan, sangat-sangat struggle untuk sebuah perjuangan untuk karya dan maaf. Jadi ya gimana ya, Mbak, nggak bisa diungkapin kata-kata, Mbak, karena emang bagi saya pribadi sendiri Om Didi adalah sosok bisa dikatakan seperti bapak sendiri, kakak sendiri, ya teman juga. Ketika awal-awal video saya viral juga, ya dia memberi banyak ilmu tentang saya, pengalaman, ya sosok yang sangat baik dan tidak ada penggantinya.